Sampai wah, saya gendong akhirnya tuh ke kamar. Kejadian dah tuh cepak curut tuh Bang tuh. Di air lagu begitu. Kira di air gitu kan. Ada lagunya itu kan. Kirain itu lagunya lagu bohongan apa kayak gimana. Peng peng. Bunyinya beda. Peng beng. Yang lebih parahnya lagi Bang, gobloknya lagi saya ngontrak di lingkungan beng semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andi, host yang mulai sedikit tampan tapi bisa bikin kamu nyaman. Oke. Salah tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ale Jejak Backpacker. Satu-satunya host paling tampan se-Bekasi dan sekitarnya. Dan bahkan sekarang ketampanannya sudah mewabah ke seluruh Indonesia. Tentunya dalam segmen Cuble, curhat dong Bang Ale. Di hadapan saya telah hadir seorang narasumber. Yang katanya lagi narasumber kita ini selain wajahnya tampan, kulitnya bersih, beliau juga katanya pernah Oke. Aduh, ini gak kelar-kelar kalau ketawa mulu. Langsung aja kita sapa narasumbernya ya. Selamat malam. Assalamualaikum Bang Don. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir lagi. Ya Bang Don. Luar biasa. Oke, gimana kabarnya Bang Don? Alhamdulillah baik Bang Ale, baik. Anak baik. udah berapa? Ada 10 kali. Oh, yang sering manggil di toilet. Ah itu dia. Papa. Papa jangan buang aku Papa. Oke, Bang Don sekali lagi terima kasih ini udah hadir di studio AJB ya. Jadi Bang Don ini punya cerita apa lagi nih Bang? Wah, pokoknya ceritanya seru ya, seru banget dah. Seru ya. Seru banget. Bikin pasukan Tina ini bergetar atau berdiri atau menyayat hati atau gimana nih? Bikin becek sih Bang. Oh, bikin becek. Oh iya ini cowok ya narasumber bukan pasukan Tina. Kalau buat cewek itu apa? Ya, Mas ini host paling nyaman. Tampan. Apa kalau sebutan buat yang penonton cewek? Bukan Tina ya. Wah luar biasa sekali. Oke, Bang Don, kayaknya kalau sama saya ini nggak ada habisnya ketawa. Mungkin langsung aja kali ya. Langsung aja gimana? Iya, silakan. Seperti apa Bang Don ceritanya? Jadi ceritanya ini berkelanjutan. Cerita yang kemarin tuh Bang, yang kemarin saya habis putus kan gara-gara ketahuan sama keluarga dari pacar saya yang bercadar itu kan. Oh kemarin yang hostnya si Bang Andi. Bang Andi ya, benar Okay. itu dia. Nah akhirnya kan saya kan sekarang udah kerja nih Bang, udah kerja di salah satu kantor di Jakarta tuh. Cuman tahu sendirilah gimana kerasnya Jakarta, gimana bebasnya Jakarta itu seperti apa kan. Nah berawal karir saya di sana, itu saya kerja normal-normal aja tuh seperti pada umumnya orang-orang bekerja, berangkat pulang. Nah sesampai di tempat yang saya biasa untuk bekerja, saya naik komuter lain ya. Di situ saya selalu bareng nih sama perempuan Bang. Perempuan ini kok selalu duduk di tempat saya yang biasa saya duduk. Saya heran nih, berhari-hari tuh ketemu lagi. Tapi dalam suatu arti saya sama dia tuh nggak kenal dan nggak pernah tegur sapa. Karena sering ketemu sama dia di tempat yang biasa saya menunggu kereta di situ kan, tempat kesukaan saya gitu kan. Akhirnya tuh saya berani menegur dia. Kak, kerja di mana? Iya Kak, aku di Jakarta Kak. Di mana? Di Kuningan. Wah sama dong. Bareng aja berangkatnya.
ya emang kayaknya tiap hari kita juga bareng deh. Dia ngomong gitu kan. Cuman aku nggak berani negor kata dia. Ya udah sekarang aku berani negor kan. Nah terus dia bilang ya udah kita berangkat bareng aja, kita ngobrol di dalam aja, keretanya udah mau datang. Kereta datang tuh bang, naik saya tuh sama dia tuh. Jas, namanya berangkat tuh saya nggak pernah dapat kebagian tempat duduk. Berdiri terus, berdiri ngobrol sepanjang jalan sama dia. Nggak taunya bang, kantornya dia ada di sebelah tuh kantor saya. Oh, sebelah. Ya kan? Katanya wah berarti bisa pulang tiap hari bareng nih. Nah akhirnya tuh sampai di situ saking asiknya ngobrol di kereta, saya sama dia nggak ada kayak kepikiran buat tukeran Instagram ataupun WhatsApp kan, tukeran nomor gitu, nggak kepikiran ke situ. Cuman mungkin namanya perjalanan tuh jodoh nggak kemana gitu bahasanya kan. Pulang ketemu lagi sama dia. Ketemu lagi, ya kak, aku belum sempat minta IG kamu gitu kan. WhatsApp aja kak. Dia langsung nawarin WhatsApp kan. Oh ya udah boleh. Dikasih tuh WhatsApp dia. WhatsApp apa namanya tukeran WhatsApp tuh sama dia. Sepanjang jalan tuh bareng ngobrol sama dia di kereta. Nah sampai di stasiun Bekasi tuh tempat saya naik situ kan. Kamu pulang kemana? Aku pulang ke arah Tambun kak. Kakak di mana? Sama dong. Aku juga di Tambun. Kok kebetulan sama mulai kak. Dan kita selalu sama gitu kan. Kantor kita deketan. Sekarang kita pulang barengan terus. Ya udah, kamu aku anterin, kamu bawa motor nggak? Aku bawa motor kak. Jadi besok nggak usah, besok bareng aku aja. Gimana? Emang nggak apa-apa nggak ngerepotin? Ya nggak apa-apa, santai aja. Akhirnya tuh saya pulang, dia pulang kan. Pertama kan dia bawa motor juga kan, masing-masing pulang tuh ke rumah. Sampai rumah chattingan tuh bang. Chattingan udah makan belum? Biasalah ngelobi. Cewek tuh gimana kan awal-awal mula kan. Chattingan. Pas di jam malam tuh video callan. Sumpah bang pas video callan dia nggak pakai kerudung. Cakep banget bang perempuan ini. Rambutnya panjang banget. Saya paling suka tuh rambut cewek panjang, belah tengah ya. Ini dikuncir belakang. Jadi kayak orang-orang Cina Jepang zaman dulu. Tahu nggak bang? Ini dikuncir belakang terus rambutnya belah tengah panjang. Cakep banget bang. Terus hidungnya udah mancung, dagunya lancip. Wah itu idaman saya banget itu perempuan tuh. Langsung suka tuh saya tuh sama dia ya kan. Chattingin terus. Wah lobby dulu nih gimana caranya gue harus dapet nih perempuan. Besok akhirnya tuh saya chat pagi gitu kan. Iya pagi kak kata dia. Gimana mau berangkat bareng gak? Ngerepotin gak kak? Enggak, yaudah kamu selok aja aku jemput. Kebetulan nih bang, rumah saya itu untuk berangkat ke stasiun itu ngelewatin rumahnya dia. Jadi saya gak perlu muter balik jauh gitu kan. Ngelewatin deket rumahnya dia nih. Nah akhirnya tuh saya jemput dia. Bareng di motor, jalan sarapan dulu yuk. Yaudah yuk. Sarapan dulu tuh, bawa habis sarapan ke stasiun nunggu kereta berangkat. Ngobrol di kereta udah berhari-hari tuh begitu terus bang. Tumbuh tuh benih-benih cinta sama dia karena sering bareng ya kan, ngelewatin waktu bareng. Akhirnya kita mutusin di hari libur keluar yuk main gitu kan. Kemana kak? Nonton. Tapi aku nggak bisa balik malam kak. Ya kita keluar dari siang aja, habis maghrib balik. Saya gituin kan. Yaudah kak boleh. Jemput nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa kak, jemput aja. Saya jemput bang ke rumahnya tuh. Pas banget ketemu sama orang tuanya. Namanya hari libur kan orang tuanya juga di rumah kan. Disuruh masuk. Ini siapa gitu kan. Kenalan tuh. Terus saya bilang saya temennya bu. Teman kerja. Iya bu, saya gituin aja kan. Ibunya tuh yang ceriwis, bapaknya mah nggak terlalu nanya apa gimana kan, biasa aja. Ibunya terlalu ceriwis. Akhirnya si cewek ini, udah mah aku mau ke keluar dulu, mau jalan dulu ya gini-gini. Yaudah bu saya keluar dulu ya bu. Ya titip ya, jangan malam-malam baliknya ya bu. Cabut dah tuh saya bang. Berangkat, ajak nonton dulu nih di awal nih. Ajak nonton ya kan, nongkrong. Gak kerasa waktu balik jam 9. Lagi nonton live musik kan di kafe kan. Jam 9 dia udah ngajakin balik tuh. Balik udah sampai rumah. Tapi orang tuanya gak marah. Dia bilang tuh pas saya pulang kan, habis nganterin dia saya pulang, dia teleponan biasa dah tuh. Kok orang tua aku tumben gak marah ya? Dulu aku pernah punya mantan. Aku dianterin jam 8 aja itu mantan aku dimarah-marahin sama papa. Tapi kok kamu enggak? Ya mungkin orang tua kamu setuju kali sama aku, biasa ngeledekin cewek dah gitu kan. Berjalan tuh bang, mungkin dia nih ketemu sering bareng apa ngabisin waktu bareng kemana-mana bareng. Cinta dia mungkin semakin dalam nih bang. Dan saya pun juga semakin
cinta ke dia gitu kan, karena emang sering ketemu ya kan, tipe saya banget nih anak nih, obrolan gak pernah habis segala macem. Nah akhirnya saya kerja dipindahin bang, ya kan, akhirnya saya dipindahin ke Tangerang, pindah ke kantor Tangerang tuh bang tuh. Nah emang gak tahu dasarnya saya sama dia mungkin jalannya gak bisa berpisah ya. Dia pun dapat tugas juga di Dan Mogot. Nggak jauh dari saya tuh. Kalau saya di Kalidresnya tuh, daerah Kalidres tuh, salah satu kantor di situ. Nah dia di Dan Mogotnya kan nggak beda jauh tuh, paling cuma setengah jam kan. Nah di situ kok bisa sama gitu kan. Akhirnya kita ngekos di sana tuh. Ngekos di sana karena di sana juga biayanya sangat mahal, sangat tinggi bang. Akhirnya kita mutusin buat ngekos bareng. Saya tawarin pertama tuh, daripada kita masing-masing gini kan ngekos bareng yuk. Caranya di tengah-tengah. Di Rawabuaya kan enak tuh, tengah-tengah, kamu gak terlalu jauh, aku ke Kalidres juga gak terlalu jauh, gimana? Ya juga sih ya, dia ngomong gitu kan. Tapi aku kalau ngekos bareng nanti dimarahin gak sama yang punya kosan? Di Jakarta kalau kosan gak bebas gak laku. Segituin kan kebanyakan gitu kan, hampir 80% di Jakarta kalau gak bebas gak laku gitu kontrakan. Nah akhirnya kita mutusin buat ngekos bareng tuh bang. Ngekos bareng di situ jebret. Saya ngerasa kayak gue udah menghidupi istri gitu kan. Jadi kayak pengen ngebanda gitu bang. Pengen ngebanda aja gitu, beli kulkas, mesin cuci. Jadi hari-harinya sama dia kayak suami istri. Bahkan yang saya udah janji sama dia tuh kayak kita tinggal bareng tapi dalam satu janji jangan sampai kita terbawa nafsu, terlena bisikan setan gitu kan. Jangan sampai kita ngelakuin hal-hal yang gak baik, saya gituin kan. Karena saya belajar dari pengalaman masa lalu saya begitu. Cuman bang, emang gak bakal bisa. Kita tuh melawan hawa nafsu kita tuh susah banget. Karena sebenarnya musuh besar manusia itu ya diri kita sendiri gitu, bukan orang lain, bukan setan gitu kan. Musuh terbesar itu ya nafsu kita sendiri. Dan si perempuan juga gak bakal bisa ketahan kalau udah ke bawah suasana gitu bang. Akhirnya tuh kita 1 minggu ngekos itu bareng, nggak pernah ngelakuin apa-apa. Cuman sekedar kayak emang kita pas pacaran biasa aja, ngobrol, deptak, dia tidur saya tidur, ya kan. Hari-hari begitu aja, dia mandi saya mandi, biasa aja gitu bang. Cuman makin lama, hampir berjalan 10 hari tuh, itu namanya syahwat udah makin menggebu-gebu. Pagi-pagi ngelihat dia mandi pakai handuk bang. Wah itu saya nggak kuat. Hasrat saya nggak kuat. Wah tuh deg-degan. Antara pengen negrep, ya kan? Pengen negrep nih, antara pengen negrep gue sikat, antara gue sayang sama dia, gue nggak mau ngelakuin kayak gitu ah. Takut yang udah mah udah gitu kan. Kalah bang. Hati baik saya itu kalah, pikiran baik saya kalah. Ya kan? Dia bisa pakai handuk, rambutan basah tuh. Cakep banget bang emang. Wah sayapnya tuh perempuan cakep banget itu. Saya nggak pernah nemuin perempuan secakep itu. Langsung aja bang, saya tarik, saya peluk. Tapi dia kagak marah apa gimana, malah langsung berani juga. Sampai wah, saya gini akhirnya tuh ke kamar. Kejadian dah tuh cepak curut tuh bang tuh. cepak curut kejadian lagi tuh bang tuh. Wah udah dimulai dari situ dah tuh. Kejadian terap. Selesai, dia ngomong, kenapa kamu gak dari kemarin sih ngajakin kayak gini? Kamu suka? Ya suka. Kamu emang gak suka? Ya aku suka. Saya gituin kan. Ya udah ntar kalau melakukan kayak gitu lagi ya waktu yang lagi enak lagi. Sekarang fokus kerja aja, kamu kerja aku kerja. Berangkat kerja tuh bang masing-masing. Pulang kerja, kadang dia pulang duluan udah tidur, kadang saya pulang duluan udah tidur gitu kan. Dan itu pun kita nggak pernah kayak mau mengganggu gitu bang. Dia udah nyampe duluan, dia tidur nih. Saya nyampe nggak mau ganggu, masing-masing kita megang kunci kan. Jadi udah masing-masing gitu. Nah pas abis ngelakuin kayak gitu kan, saya kan paginya kerja berangkat tuh. Pas pulang, wah tuh parah lagi tuh bang. Di kantor saya itu pikiran nih nggak pernah habis-habis pikiran kotor. Pikiran saya kesana mulu. Ntar gue mau main gaya apa nih ya? Gaya cepak curut tuh udah. Wah ini gaya baru kali gue cobain nih. Gaya cepak anjing ini. Cobain gaya cepak anjing. Coba nih. Tapi cepak anjing detail. Sampai pikiran saya tuh di situ mulu bang. Pikiran saya tuh tentang nih gue mau main sama dia mau gaya apa nih? Ntar kayak gimana nih? Mau mandi kali ntar nih.
pikirannya tuh udah di sono terus. Kita lagi kerja di kantor, tapi pikiran kita udah pikiran kotor. Di situ gara-gara kejadian pagi itu. Nah, akhirnya tuh pulang kerja nih. Pulang kerja ketemu dia nungguin katanya bang, udah pakai yang biasa dia tidur pakai baju tidur celana panjang, baju panjang kan, tidur pakai dasternya yang bolong lagi. Saya cewek cakep, rambut panjang putih, hidung mancung, dagu lancip. Siapa yang gak nafsu bang? Bohong kalau misalkan ada bilang gue mah gak bakal nafsu gini-gini, bohong banget. Nah di situ saya langsung gak pakai lama itu. Kamu nungguin aku ya? Iya aku nungguin, kamu udah makan belum? Belum, ini aku masakin lah, tumben buat masakin. Udah gak pakai lama bang, saya masih pakai kemeja ya kan, masih pakai sepatu, tas saya taruh langsung kayak itu saya itu dia tuh. Wah itu enak banget ini bang, udah wangi, orangnya bersih gitu kan. Akhirnya dia bilang tahan dulu, sabar, kamu masih kotor, udah mandi dulu. Mandi saya nih bang nih, Sir. Saya kira saya mandi, dia nungguin saya keluar. Saya tuh bang ngetok pintu, kenapa? Ini handuknya, kamu gak bawa handuk ya? Iya. Saya buka pintu ngambil handuk, ya kan, didorong pintu, dia masuk dalam, udah telat bang. Wah anjing, kata saya dalam hati, gila itu. Lagi di kamar mandi bang. Oh gede kamar mandinya? Kamar mandi biasa, kamar mandi satu rumah, kontrakan satu rumah gitu kan. Biasa, nggak gede nggak kecil lah gitu, ada baknya gitu biasa. Itu di kamar mandi bang. Kan kamar mandi kan kolam itu ya, apa sih namanya, bak mandi tuh, bak mandi yang ubin yang agak gede tuh ya kan. Itu sampai saya nyebur di situ sama dia bang, saking gilanya. saking gilanya, saking nyobain pengen hal baru nih. Dulu gue pernah sama yang ono cepak curut begini, ini sama ini gue coba di bak mandi nih. Cepak anjing. Cepak di bak mandi terusnya gimana? Jadi bang, ternyata ngetut di air tuh enak banget bang. Itu emang bener-bener enak banget ngetut di air bang. Itu kan ada, pernah denger lagu tuh di YouTube gitu kan, ngetut di air, lagu begitu. Kira ngetut di air gitu kan, ada lagunya itu kan. Kirain itu lagunya lagu bohongan apa kayak gimana. Peng bunyinya beda. Peng Lah itu airnya nggak masuk. Nah, kalau dibilang masuk ya pasti masuk lah ya kan, namanya di air gitu kan. Bang, cuma enak, sensasinya enak banget. Dia pun rasanya beda. Sampai ngomong, wah, gila kata saya, ini ndak. Kata saya, wah udah kacau ini, mana rambutnya panjang kan, udah dari saya kepak terus tuh bang tuh. Dan akhirnya tuh saya takut pagi gimana, udah pas mau keluar, udah saya keluarin di luar, ngambang di air tuh, ser. Kata saya, waduh kacau tuh. Nah udah tuh kejadian, akhirnya mandi kan, itu bak saya kuras, mandi, dipakai baju, udah pagi malamnya di air, akhirnya kita sekamar. Jadi kayak pasangan baru, pengantin baru gitu bang. Malu, ya kan, sampai tidur jam 3 pagi baru tidur, ya kan, bangun udah jam 6:30 kesiangan. Jam 6:30 kesiangan masih main juga itu di situ, seronda doang tapi main cepat padahal kelar, berangkat dah masing-masing buru-buru tuh. Ya kan, hari-hari begitu mulu tuh bang tuh, hari-hari begitu mulu. Nah pas pada suatu malam tuh, malam minggu kan saya nongkrong sama teman kantor saya yang di Kalideres tuh kan. Malam minggu itu saya nongkrong di kafe tuh, saya nggak ngajak dia karena emang cowok semua kan. Saya bilang aku main dulu ya sama teman cowok semua, kalau kamu ikut nggak apa-apa, cuman cowok semua. Dia bilang nggak usah, teman aku juga mau kesini cewek, satu orang nggak apa-apa kan. Ya nggak apa-apa, kamu makan aja itu di kulkas kan banyak makanan, ajak masak aja, saya gituin kan. Saya kan nggak berpikir negatif bang, karena dia bilang cewek kan. Akhirnya saya main tuh di kafe nongkrong sama temen. Nah dia sama temennya tuh datang ke rumah, bikin story dia nih, bikin story kayak manja-manjaan, kayak nyender, terus pegang rambut coba gini. Cuma kan saya mikirnya perempuan kan emang kayak gitu kan, keluar aja gandengan, ke kamar mandi aja berdua gitu kan. Saya nggak ada pikiran gimana, karena ya namanya temennya, temen deket kali, udah tuh. Cuman kok seiring berjalannya waktu, dia sama temennya ini yang dibilang sahabatnya ini kok kayak deket banget bang. Deket banget, kayak keluar aja pegangan tangan gitu kan, kayak main ke rumah ada saya nih ya kan, temennya nginep nih ya kan. Terus si cewek saya bilang,
kamu tidur di kamar kamu dulu aja ya, aku sama teman aku kesian ya kalau tidur di luar. Oh ya udah nggak apa-apa. Gitu. Tidur di kamar dia berdua. Cuman saya kan nggak mencurigai apapun tentang si cewek ini nih. Ya kan temannya pacar saya nih. Saya nggak mencurigai apapun karena emang perempuan gitu kan, main bareng dia. Berisik banget di kamar gitu ya, bikin video apa, bikin story. Saya tidur nih bang nih. Pas saya tidur kok kayak ada suara kayak suara kayak begitu. Saya nguping kan, kayak suara ya spontan saya buka pintu, dikunci ya kan. Namanya Marlina tuh cewek saya panggil Sina. Nak, buka, ngapain kamu dalam? Nyalain lampu, dia buka, klik. Mimpi aku mas, mimpi begituan sama kamu, ngakunya begitu. Aku mimpi begituan sama kamu. Nah udah kan, udah kayak begitu, kata si teman saya, kata si teman ceweknya, teman saya, pacar saya tuh temannya, iya mas dia mimpi nyebut nama mas mulu, sange kali dia mamas tuh belum dikasih jatah. Ya kan saya kembali lagi nggak mikir aneh-aneh tentang dia kan. Terus saya bilang, kemarin juga baru main, kamu mau ngajakin main mulu kayak pengantin baru aja. Udah tidur lagi aja, lu jangan mimpi lagi, baca doa. Tidur tuh bang. Bangun pagi, ya kan minggu saya ajak jogging, dia nggak mau. Aku tidur aja, ya udah aku jogging sendirinya, jogging saya tuh. Set. Nah pas sampai rumah, saya ngelihat dia habis mandi, berdua. Pertama yang keluar si cewek itu dulu, ya kan saya langsung, lu mandi kagak bilang-bilang, lu orang mau kunci dulu pintu depan. Gue jadi ngelihat nih dikit, pakai andukan kan. Ya lah nggak apa-apa sih mas, dikit doang. Yaudah aku ke kamar dulu ya, dia ke kamar cewek saya itu. Nggak lama, cewek saya juga keluar dari kamar mandi. Lah, kamu mandi tadi? Enggak, aku lagi mandi, terus dia tadi ngambil HP-nya ketinggalan di dalam ini. Dan saya nggak berpikir aneh, walaupun mandi juga saya mah nggak berpikir aneh kan. Kayak dari zaman sekolah ngeliat cewek ke kamar mandi aja berdua mulu gitu kan. Nah terus ini dia berdua mandi, walaupun emang mandi nggak jadi masalah gitu kata saya kan. Udah tuh saya nggak pernah curiga bang. Selama dia main, yang aku mau nonton dulu ya sama teman aku, ya udah silakan. Terus saya bilang aku juga mau main juga, ya udah. Tapi kamu gak ngelarang aku, saya gituin kan. Selagi kamu mainnya sama cowok mah nggak apa-apa. Aku juga kan mainnya sama cewek, nggak pernah main sama cowok. Ya udah, penting mah bisa jaga masing-masing aja, saya gituin kan. Masing-masing dah tuh main. Jalan waktu, ya begitu terus kehidupan tuh bang tuh. 6 bulan, 7 bulan, nah pas ke 9 bulan ini, saya mulai ngerasain kayak, kok berita sama dia nih, ngasih sama dia, udah mulai agak beda. Mulai agak beda bang, gak kayak waktu awal-awal tuh, wah, strong banget gitu kan, kayak di rumah tuh kayak semangat banget, kuat banget kalau ngasih main lagi. Bangun tidur mau berangkat kerja, main lagi. Tapi kok sekarang asal saya ajakin, enggak capek, ngomongnya begitu mulu. Enggak capek. Terus pernah tuh bang pas hari Kamis tuh, pas malam Jumat kan, saya bilang sunah yuk. Kamu kayak udah nikah aja makanya nikahin aku lah. Ayo, saya gituin kan. Tapi mama gak ngizinin, nanti katanya aku masih baru lulus kuliah, baru juga ngerasain kerja, masa udah mau nikah. Dia ngomong begitu kan. Ya udah, aku sabar nungguin kamu, saya gituin kan. Nah itu di malam Jumat itu bang, saya sama dia nggak mau masukin, nggak mau itu bang, nolak mulu. Nggak, udah kamu pegangin aja lah, colmek doang gitu, aku colmekin. Iya enakan kayak gitu lah. Kenapa biasanya kamu paling seneng banget, tapi sekarang kamu nggak mau, kenapa sih? Saya mood saya hilang tuh di situ bang. Ya sekarang kita kan laki-laki ya bang ya, kalau nggak sampai keluar apa gimana kan kurang enak gitu kan, rasanya gimana sih. Ya kan akhirnya saya kayak ngambek gitu dah. Saya diemin dia, saya tidur madep ngebelakangin dia gitu. Terus dia meluk lagi, kamu kenapa sih? Ya pikir aja sendiri, saya gituin kan. Kamu kayak gitu ya udah terserah. Udah aku mau keluar dulu, saya tinggal tuh bang keluar. Saya cari angin dah tuh, ngewedang dulu tuh sendirian, ya bengong aja, ini cewek kenapa ya. Nah saya balik lagi, udah tidur dia bang. Ya kan nafsu saya kan masih tinggi ya, karena belum keluar kan, belum mulai kan. Tidur pakai daster doang. Wah saking saya haus gitu kan, saya nyomek tuh bang akhirnya tuh bang. Tahu nyomek bang? Nyomek apa? Nyomek.
Udah tuh saya. Wah, kacau. Akhirnya tuh saya nyomek aja kan tuh, saya angkat, seret, pelan-pelan saya kasih ludah dulu kan, biar nggak langsung jelep kayak gitu kan, langsung teriak deh bang. Gitu kaget, udah langsung saya gejos saya kan. Kamu mau nggak bilang-bilang mana? Udah diem aja lu, gue pegang aja kan, pret. Akhirnya udah tuh, terus dia yang marah. Kok dia marah? Saya bilang dalam hati kan, kok dia marah, ngambek gitu kan. Sampai pagi saya nggak ditegur. Pagi tuh bangun tidur nggak ditegur. Biasanya dia bikinin mie atau bikin sarapan gitu kan. Nggak berangkat aja nggak salam apa gimana. Katanya biarin dah. Mungkin saya mikirnya dia kesal gara-gara saya tanpa izin gitu, tanpa nikmat langsung begitu gitu, ganggu tidur dia kali. Dia mungkin marahnya di situ. Sampai di kantor tuh saya chat. Kamu masih marah? Dibaca doang. Sampai nomor saya diblokir. Diblokir tuh nomor saya bang sama dia. Nah pas nyampe rumah dia kagak ada, nggak ada di rumah, belum pulang kerja gitu kan. Wah saya kan panik kan, nyariin dia kan, teleponin. Sampai saya bela-belain beli kartu, saya bikin WhatsApp buat nelpon dia, baru diangkat tuh. Siapa gitu kan? Kamu di mana? Ini aku gini. Kamu ngapain sih gangguin aku? Udah jangan gangguin aku lagi. Aku nggak suka kamu kayak gitu. Ya aku kayak gimana? Salah aku di mana? Sini ngobrol dulu pulang. Dan ntar aku pulang, aku lagi di luar sama teman aku. Sama siapa? Coba video call, saya gituin kan, video call tuh dia sama sahabatnya itu bang, sama cewek itu. Ya udah lagi makan dia, oke. Ya mungkin nggak tahu dia curhat apa gimana kan, dianterin pulang tuh, saat berdua. Mas, nginep lagi ya mas? Oh yaudah nggak apa-apa, nginep, temenin aja dulu itu si Linanya, saya gituin kan, kesian dia. Nah akhirnya tuh ditemenin tuh bang, ditemenin nginep dia di kamar. Akhirnya saya di kamar satu lagi yang biasa. Sebelum saya begitu sama dia kan, kamar depan. Di malam itu kejadian sama lagi bang. Saya dengerin suara begitu lagi. Udah saya tanpa basa-basi saya dobrak aja pintu kan. Jebret, lampu mati kan, gak kelihatan ya. Dia mungkin langsung gerabak-gerubuk kan. Saat saya ngeliat, ngapain lu gitu kan, sange-sangean lu berdua ya. Saya mikir begitu kan, nonton berdua ya. Saya mikirnya kan namanya sama-sama cewek lagi sange apa gimana kan. Sampai saya saking gilanya, udah 2 lawan 1 aja nih, gue juga masih kuat kok, gas lah. Saya gituin kan, saya bercanda gitu kan. Apaan sih mas? Terus si cewek ini keceplosan. Apaan sih mas? Nggak doyan konten. Dia ngomongnya begitu kan. Lu mikir lu jangan-jangan lu ya. Enggak mas, bercanda. Lagian ngapain sih mas, masa aku nyobain itu temen aku sendiri gitu kan. Udah masa aku mau tidur lagi, ngomong begitu kan. Dia juga masih marah sama mas, udah jangan diganggu dulu. Ya udah bilangin minta maaf kalau salah, saya gituin kan. Saya tutup lagi pintu tuh, tidur. Bangun pagi dia berangkat kerja, temannya masih di situ. Mas aku di sini ya mas gitu kan. Ya udah jagain rumah aja, saya kan berangkat kerja, dia juga kerja kan. Temennya kan nggak kerja tuh. Akhirnya temennya di situ. Nah pas pulang kan, saya pulang duluan tuh bang. Pulang kerja tuh, pulang duluan, masih ada kan dia kan lagi makan tuh. Lah Sina kemana, saya gituin kan. Belum balik mas, ntar juga balik. Gak lama balik tuh dari itu. Makan dah saya bertiga, tapi masih dingin sama cewek saya nih. Cuman biasa dong, capek gak hari ini? Iya capek. Mau ngejawab cuman gak ngenakin gitu jawabannya gitu bang. Nah pas si cewek saya ngajak si ini keluar yuk, butuh udara segar nih, aku ikut, saya gituin kan. Enggak, aku lagi pengen berdua sama temen aku pengen curhat. Udah kamu di rumah aja, kamu kalau main aja. Oh ya udah. Pas banget dia keluar, cewek saya nggak bawa HP bang. Cewek saya nggak bawa HP, ketinggalan kan. Saat dia udah berangkat tuh, mungkin lagi jalan nggak ngecek HP kali, dia nggak inget kan. Saya buka HP, kan saya sama dia emang jarang banget gitu bang, walaupun kita udah sedekat apa tuh ngecekin HP, karena emang saking sibuknya aja masing-masing gitu kan. Karena emang udah malas aja gitu ngecek, apa sih orang kita tinggal satu rumah mau apa yang dicek gitu bahasanya kan. Nah di situ kok saya tiba-tiba kayak ada rasa kepo gitu bang. Saya buka nih HP-nya dia nih. Saya baca-bacain kok. Lah, ini kok ada cetan-cetan, scroll ke bawah gitu kan. Ada cetan-cetan sama temennya ini. Cetannya nyeleneh. Cetannya nyeleneh, profil dia, si temennya ini. Cetan nyeleneh gitu kan. Saya baca ke atas-atas. Kemarin gimana? Enak gak aku ituin?
aku masih kangen nih, mau lagi. Saya di situ sampai mikir, anjir apa cewek gue selingkuh sama cowoknya nih, temennya. Sampai mikir begitu bang. Terus saya ngeliat tanggalnya, di tanggal kemarin itu, lah kemarin kan dia nginep di tempat gua, saya dalam hati kan. Wah itu otak saya tuh lagi mikir ya kan, ngeblank gitu bang. Ini gimana sih ya? Ini aneh, cewek gue selingkuh sama cowoknya dia, tapi lah dia aja nginep di rumah. Cewek gue kerja pulang gitu kan. Apa nih? Nah di situ saya masih nyimpen rahasia tuh, ya kan. Pulang lagi tuh dia tuh ketinggalan. Kenapa? HP aku ketinggalan, gitu kan. Ngambil dia HP-nya tuh, saya langsung saya taruh kan, saya pura-pura nggak tahu diambil sama dia. Lalu saya udah baca tuh bang tuh, data apa saya screenshot, saya kirim ke saya. Di kamar itu saya telaah tuh, ya kan. Chatan dia tuh saya baca lagi tuh. Ini maksudnya gimana ya? Enak nggak kemarin gitu kan ya? Aku masih kangen nih, pengen lagi. Ini apa cowoknya dia? Cewek gue selingkuh sama cowoknya dia? Apa gimana? Tapi nggak mungkin. Sedangkan orangnya aja ada. Saya dalam hati begitu kan. Udahlah, saya nggak ngambil pusing dulu tuh, saya simpan dulu dah tuh. Saya dalam hati ntar juga menemukan jalannya sendiri gitu kan. Ntar juga kebongkar sendiri, biarin dulu dah. Akhirnya normal lagi tuh bang. Saya kerja, dia kerja, baikan lagi. Semenjak kejadian itu saya udah selesai, nggak pernah bang. Asal diajak cuman suka dicium, ya cuman badan doang sama dicolmek doang gitu kan. Dia nggak mau dimasukin, nolak mulu. Saya bingung tuh, dia tuh nolak mulu kata saya, aku udah kentang banget. Lah, kamu udah kentang ya udah sana coli aja sih kamar mandi. Kok dalam hati saya kok begitu dia, tumben-tumbenan. Biasanya dia yang senang banget saya di kamar mandi, tiba-tiba mandi langsung kan, bar bagaimana. Kok sekarang dia begitu? Nah, nggak taunya bang, saya saking penasarannya nih, pas dia tidur, ya kan, pas dia tidur pulas banget tuh, sampai saya ambil, saya buka, saya scroll di ininya dia, apa namanya tuh, Telegram, sama di apa sih namanya, Twitter, terutama Telegram ya bang, saya buka, bang, itu saya langsung gedek banget, langsung kayak jember gitu ya, ngelihatnya tuh kok ngeliat tentang lesbi semua. Wah kata saya, nih orang, wah ini cewek gue peles ini. Itu otak saya langsung berpikir situ. Katanya udah kagak beres nih kalau gini caranya nih, udah kagak bener nih. Diam. Itu saya pengen marah-marahin tapi masih ketahan. Masih penasaran nih. Akhirnya HP saya bawa ke depan, saya scroll lagi tuh, set banyak banget bang, yang pakai centil-centil apa katanya, karet kecil gitu kan buat mainan begitu doang. Wah gila bang. gila. Terus kayak semacam di kecil-kecil begitu. Kata saya, lu doyan lesbi begitu, enakan juga dimasuk gua, saya gituin kan bisa main beronda-ronda, lu puas. Tapi kenapa doyannya begini? Akhirnya saya pendem dulu tuh bang tuh, ya kan. Gak saya langsung bilang ke dia, kamu begini, nggak, saya pendem dulu. Saya scroll chatan sama si cewek temennya tuh, nggak taunya chatannya udah dihapus, ya kan. Cuman cewek saya akuin setianya ini kalau buat sama nggak selingkuh sama cowok, emang karena nggak doyan cowok kali ya mungkin ya. Cuman doyan juga sama saya main juga kan. Berarti kan kalau gini asik dia, ya kan, cowok masuk cewek masuk, tapi dia nggak ke cowok lain gitu kan, pelariannya ke cewek ini nih, temennya ini. Nah saya scroll lagi galerinya, saya buka, saya lihat galerinya apa dah bang, pub Meki semua bang. Pub Meki semua galerinya. Kata saya, anjing kok cewek gue lesbi ternyata, anjir. Dalam hati kan, di situ saya udah mulai ilfeel bang. Yang tadi saya kecintaan banget sama dia ya, jadi kayak mulai ilfeel, kayak apaan sih ini cewek kok jadi kayak gini. Akhirnya saya tidur nggak pernah bareng sama dia, aku tidur di depan aja ya. Ya udah terserah kamu. Jadi satu rumah. Setelah kejadian itu kita sama-sama jaga jarak, sama-sama tuh udah nggak ngelakuin lagi. Ya udah kayak satu rumah tapi masing-masing. Berangkat kerja masing, makan sendiri-sendiri, pulang sendiri-sendiri. Nah yang paling anjingnya bang,
dia udah saya kasih kelonggaran begitu, ya udahlah masing-masing apa gimana. Dan saya juga nggak mau menggubris ya, karena itu udah tabiatnya dia kayak gitu. Cuman yang bikin saya bener-bener jijik banget sama dia itu, pas saya pulang lagi ngapain bang? Lagi di ruang tamu, lagi seks bang sama itu cewek. Itu gila itu bang. Jadi tuh ke gapnya mungkin emang saya dikasih jalan buat ngeliatin dia, oh kelakuannya nih begini nih. Ya kan, oh ini orang gak beres nih gitu bahasanya kan. Jadi tuh saya kerja lagi nggak bawa motor, naik Transjakarta tuh. Pulang otomatis kan nggak kedengeran suara motor saya kan. Ya kan, ditambah lagi bodohnya dia, pintu nggak dikunci, cuman pagar doang tuh dikunci, selek begitu doang. Pintu pagar saya buka pintu, set. Lagi ngapain bang? Lagi colmek-colmekan bang. Lagi begitu, yang satu begini, yang satu lagi begini. Jadi gimana sih bang? Lagi colmek-colmekan sambil cipokan juga. Saya bukannya gimana malah jemur bang. Kata saya, wah lu saya ngomong kasar saya udah. Lu manusia banget, lu gini. Lu ngelakuin sama gue emang dosa. Lu kayak gini lebih dosa, lu dilaknat. Saya gituin kan. Lu pergi nggak dari sini lu? Saya gituin kan. Apaan sih kamu ngatur-ngatur aku? Hidup aku? Ya cuma gak kayak gini caranya. Wah lu gila lu. Kurang apa gue? Saya gituin kan. Kurang enak. Nah kenapa sih kamu marah-marah terus? Wah pokoknya dia mengalihkan segala macam itu udah. Lu pakai baju nggak lu? Temennya mah diem aja. Kira pakai baju, wah saya celamain dari situ dah. Temennya tuh saya kasih tahu. Lu pantesan lu waktu itu pernah keceplosan ngomong, lu tuh nggak doyan kontak gituin kan. Ternyata emang bener lu nggak doyan gituin. Doanya lu meki lu, saya gituin kan. Lu buci lu, saya gituin kan. Wah itu dalam hati tuh udah pengen banget saya itu orang kayak gitu. Ya kalau misalkan dia cewek saya selingkuh nih sama cowok, oke saya kesel nih. Cuman ya nggak apa-apa, selesai itu kan saya tinggalin, selesai gitu kan. Maksudnya tuh dalam arti dia normal. Ya sekarang depan mata ya lagi colmek-colmekan sama perempuan kan gila, sama bucinya dia gitu bahasanya kan. Kalau itu kan kata saya, wah ternyata emang bener kata teman saya itu, Jakarta Bekasi itu udah kena virus kayak gaya sama lesbi itu udah merajalela itu udah parah, itu udah bahaya banget, itu penyakit gitu bang. Itu kan penyakit, udah sulit itu disembuhin, udah sulit gitu kan, bahaya banget itu. Kata saya, wah emang bener-bener gila. Wah saya di situ mikir langsung takut kena penyakit kayak gimana, karena dia mainnya sama perempuan gimana kan. Akhirnya dalam saya ngelihat dia begitu, udah nggak ada kata lagi bang. Lu yang mau pergi apa gue yang pergi dari sini? Lah kamu kok jadi ngatur-ngatur aku? Emang kamu suami aku? Untung aja gue ngelihat nih, belum gue jadi suami lu. Untung aja sekarang kalau gue udah jadi suami lu kelakuan kayak gini, wah bener-bener gila lu, gue leher lu berdua. Biarin gue masuk penjara, saya gituin kan. Lu ini udah menyimpang lu, saya gituin kan. Lu udah menyimpang nih. Gue ini menerima perbedaan, tapi nggak nerima penyimpangan, saya gituin kan ya. Kalau begini lu udah menyimpang. Kalau lu mungkin berbeda, lu selingkuh segala macem ya, nggak jadi masalah sama cowok gitu kan. Pendapat lu berbeda sama gua, lu berbeda semua dah, jadi lu selingkuh segala macam, nggak jadi masalah. Lalu begini udah melakukan penyimpangan tandanya, saya gituin kan. Dia diem ya berdua tuh. Udah sekarang kalau lu nggak mau pergi, gue yang pergi. Wah itu saya siapin tuh bang baju saya mikir kan, kulkas saya yang beli, mesin cuci, TV segala macam, mikir kan. Saya diem dulu tuh, sudah gemblok tas duduk di depan, diem aja kan. Bakar rokok dulu sebatang dah biar inspirasi dulu nih gimana nih. Mikir, saya telepon temen tuh, si Kiwek. Wek, lu di mana gitu kan? Di rumah Don, kenapa? Lu mobil bak ada kan? Ada. Lu bawa kesini dah, nih gua ada barang, angkut dulu dah. Sembari ntar nyari kontrakan, bawa dulu ke rumah lu ya. Cuman gak usah diturunin, cari kontrakannya tempat dekat rumah lu. Lalu kan di Tangerang. Udah gak apa-apa, maksud gue barangnya di sono aja dulu. Kalau gue mah gampang, saya gituin kan. Ntar gue nyari kontrakan udah gampang, bawa dulu aja. Yaudah ntar gue ke situ dah, ke Tangerang jauh men, kata dia kan. Ya paling 2 jam lewat tol, nih gue transfer dulu dah buat tol, kata saya, duit sama bensin. Ya udah oke. Berangkat tuh 2 jam lebih lah dia, nyampe tuh di dekat situ kan, di Rawabuaya. Tempat saya ngekos tuh, saya angkutin tuh bang. Nah terus teman saya ngasih saran, lu kenapa emang sama doi lu? Udah lantar kita ceritanya aja.
Mendingan kagak usah ke rumah gua, kata dia, cari kosan dulu aja. Kosan di mana? Cari deket-deket sini aja. Udah jam segini, Bray. Saya bilang begitu kan. Pasti ada gitu kan. Nanya-nanya. Akhirnya saya tuh melipir tuh ke tepi kampung tuh, Bang tuh. Nyari teman saya, jagain tuh di mobil. Dapat tuh kos-kosan, cuma bentuknya kontrakan, bukan rumah. Satu rumah lagi kontrakan. Ngirit dah saya gituin kan. Dapat kontrakan nih, nurunin barang. Bayar langsung tuh sebulan, jebret, Bu saya bayar. Curhat saya sama teman saya. Wah, begitu udah parah gini, hati-hati dah gini. Yang lebih parahnya lagi, Bang, gobloknya lagi saya. Saya ngontrak di lingkungan b***ang semua. Lingkungan semua, saya lagi sama kita lagi ngopi di depan kan. Habis nurunin barang, curhat segala macam sama dia kan. Cerita segala macam, nasi kiwek tuh ke depan nih, ya kan. Pas dia ke warung, lihat, set Don, kenapa? Lu gak salah nih nyari kontrakan, kenapa? Lu coba sini ke depan dah. Saya ke depan tuh. Di warung lagi pada nongkrong 3 biji tuh orang lagi pada ngobrol. Terus pas saya ke kanan tuh kan, kan pagar kan ada 2 tuh, Bang tuh, yang bisa masuk motor tuh sama masuk orang gitu, kecilan pagar kecilnya belakang tuh. Saya lihat belakang, pengen tahu belakang, lihat. Gak taunya perkumpulan para gitu kan. Wah, bre, kata gue, ini salah tempat ini. Mana udah bayar ya kan, segala macam. Akhirnya apa, Bang? Takut saya ketularan gitu kan nular ya. Takut saya nular segala macam. Akhirnya saya mutusin apa? Udah, bawa aja pulang ke rumah gue dah. Saya bilang begitu kan, ini numpung besok gue libur kan, saya gituin kan. Udah bawa pulang, udah di rumah, ntar gue gampang dah mikirin gimana nanti gue pepek ke Rawabuaya, saya gituin kan. Ya udah kalau begitu balik aja dah, kata teman saya, angkutin lagi. Akhirnya saya ngomong ibu kontrakan, udah Bu, saya nggak minta uangnya, ibu nggak apa-apa pegang aja. Ya nggak apa-apa Mas, ini kalau mau jangan Bu, udah pegang aja nggak apa-apa. Yaudah Mas, setengahnya aja, dibalikin setengahnya tuh sama ibu kontrakan. Akhirnya saya balik tuh, Bang, teman ke rumah. Terus ngobrol sama dia tuh sampai jam 3 pagi itu, ngobrol sama dia, ngobrolin tentang anjingnya kehidupan di Jakarta kacau juga ya. Ketemu cewek, pindah kontrakan baru juga duduk, kita ngobrol surat ke depan, buset semua gitu kan dalam hati kan. Ternyata benar apa yang diomongin teman saya itu diobrolin. Pas waktu saya mau pindah yang kerja di Jakarta kan, dia bilang, lo hati-hati di Jakarta. Banyak orang yang dia seperti laki-laki, tapi kalau dia ngerasa lu dia teman lu gitu kan, hati-hati, tabiat aslinya keluar. Gak, dia ngomong begitu kan, jangan sampai lu terlalu dekat, karena apa? Itu bisa menular gitu kan. Karena kita emang gak pernah melarang perbedaan, Bang. Cuman kita ya tahu sendiri kan, banyak banget penyimpangan gitu yang harus kita cekal gitu kan, gak baik. Jadi ya udahlah, akhirnya saya mutusin pulang tuh, udah kan di rumah kan. Sementara waktu saya PP tuh, Bang. PP. Nah, pas saya seminggu lah itu pas saya PP ya, itu pas di hari Sabtu lagi, saya penasaran tuh, Bang tuh, hari Jumat nih, besoknya Sabtu ya, pulang kan saya biasa jam 6, jam 7 baru pulang tuh. Penasaran saya ke kontrakan saya yang waktu saya sama dia. Pas nyampe di sana, emang dasar brengsek, Bang ya, emang kayak gitu, tabiat nggak bisa berubah ya. Lah bener, Bang, terang-terangan keluar kayak, maksudnya dari luar masuk ke dalam lah gandengan tangan aja dia. Enjoy aja gitu kan. Ya cuman kan namanya manusia, yang lainnya nggak mau tahu ya, bodoh banget, itu urusan dia gitu kan. Ditambah lagi ya sama-sama cewek, mikirnya kan begitu. Kalau cowok sama cowok kan aneh banget kan. Kalau sama cewek kan nggak ketahuan, cuman kan saya tahu kelakuannya gimana. Berarti nih dalam hati saya, wah berarti emang dia udah tinggal bareng dah tuh sama bucinya gitu kan, sama si cewek tersebut. Wah udah kacau udah. Nah mulai dari situ saya udah benar-benar jenuh, capek sama dunia percintaan, Bang. Akhirnya saya mutusin udah bener-bener nutup hati, udah gak mau namanya tergoda dengan duniawi lagi. Saya tutup semuanya. Udah gak ada namanya saya kenal perempuan. Bahkan sampai sekarang nih, hampir 2 tahun saya ini sendiri gitu, bisa menahan sendiri. Ada yang suka, ada yang deketin gitu kan, saya bodo amat. Ada yang dikit-dikit komen, nge-DM gitu, saya bikin story, bodo amat udah. Pokoknya udah saya tutup semua akses. Instagram semua saya hapus-hapusin foto. Saya sisain 1 doang gitu kan, udah gak ada lagi. Saya udah jarang banget begini-begini, udahlah, tertutup udah. Capek, Bang. Ketemu capek, sudah capek banget. Udah tinggal serahin diri saya sama
Yang kuasa aja lah dikasihnya gimana nanti. Dosa saya udah terlalu banyak sih itu. Tapi kalau kangen gituan gimana kalau selama 2 tahun itu? Paling kalau kangen gituan ya bang ya, daripada saya cari cewek begitu lagi, mending ke kui. Kui Jajan. itu apa? Tempat jajan. Warung? Bukan. Apa? Jajan kemen. Oh nggak pakai lotion atau sabun gitu? Wah kalau saya kan jarang buat begitu bang. Oh jarang. Jarang, saya nggak suka kalau ngerjain sendiri gitu. Oh mending jajan. Mending jajan gitu, mending ngelakuin real gitu kan. Karena gini bang, kalau kita nonton distraksi otak kita tuh rusak saraf-saraf kita, malah ngerusak jiwa, ngerusak badan gitu kan. Kalau begitu enggak relax, pikiran enak gitu kan, ngebuangnya juga enjoy gitu kan. Beda kalau kita nonton bola sama sambil ngocok, itu distraksi otak kita jadi rusak. Aduh. Tuh. Berarti saya kemarin yang ada narasumber yang 2 narasumber itu kan dikasih lihat tuh videonya ya. Berarti gua nonton dong. Iya. Kita lanjut ke pacarnya Bang Don ini ya. Berarti tanda-tanda dia nggak suka lagi diajak gituan itu pas kenal sama si cewek ini. Berarti kan baru kenal nih dia. Berarti kenal Bang Don duluan, pacaran, baru kenal sama si Buci ini. Kalau buat masalah itu dia kenal dulu sama si Buci ini, saya nggak tahu ya. Jadi itu saya taunya kan, saya juga kenal dia kan baru bang, nggak kenal lama banget gitu kan. Semenjak kerja bareng, ketemu bareng gitu kan, jalan bareng gitu kan. Akhirnya dapat kerjaannya tuh yang nggak jauh beda, dipindahinnya sama bareng di kantor yang baru tuh. Nah semenjak di situ dia kok sering bawa temennya mulu, saya baru tahu tuh di situ. Nah ketahuannya ya di situ. Baru-baru itu aja. Entah dia udah kenal lama, entah dia kenal baru gitu. Cuman kan kalau cewek udah kayak gitu tabiatnya berarti emang dia asik gitu bang. Iya. Coba masuk cewek masuk, entah itu dia udah lama, apa udah pernah melakukan juga, apa gimana gitu. Oke. Nah kebanyakan ya sepengetahuan saya ya kayak les sama Buci atau apa ya sebutannya feme apa untuk ceweknya, si cowoknya ini disebutnya Buci ya. Berarti kan kebanyakan mereka itu ada 2 kemungkinan ya. Ada mereka yang hanya seneng-seneng aja kayak have fun itu tadi ya. Terus ada yang sekaligus mencari keuntungan atau dibiayain sama salah satu dari mereka ini. Dan kebanyakan kan yang keluar uang ini si Buci rata-rata. Nah tapi kalau dalam kasusnya Bang Don ini kelihatan nggak sih mereka ini kan tadi dibilangnya nggak kerja. Si berarti kan kerja. Dibiayain sama si cewek saya ini. Cewek saya. Kok cewek saya yang makanya saya sempat bingung juga di situ. Cewek saya yang kerja, dia nyari apa sih sama dia, sedangkan dia aja tuh nggak kerja gitu kan. Di situ lah dia kan sama saya kerja nih, apa saya beliin gitu kan. Di rumah mau apa saya beliin, mau kemana ayo. Dalam juga dia nggak kekurangan gitu kan, mau berapa ronda saya hajar terus gitu kan. Mau dia mau minta jam berapa, ayo sikat. Dia lagi tidur ya saya nyomek, saya sikat juga ya kan. Tuh kurang apa gitu bahasanya kan. Tapi kok dia malah senang sama yang begitu. Ya soalnya ada teman juga ya sama halnya kayak gitu juga. Dia pacaran sama Buci juga, tapi hidup dia terjamin gitu. Jadi kayak mobil segala macam dibeliin semua nih sama Bucinya. Buci kaya ya, pekerjaan mungkin ada lah dia. Kalau ini kan kayak Buci kiri. Nah itu dia, makanya saya bingung. Iya, jadi yang saya lihat kan berteman juga di Instagram. Saya sering lihat dia jalan sama, dan terang-terangan sih di Instagramnya juga mereka cinta-cintaan. Tapi yang saya lihat si ceweknya ini, yang si teman saya ini dia emang udah single parent. Iya, jadi udah bercerai sama suaminya. Gitu. Tapi dia berpacaran dengan si Buci ini. Dibiayain gitu. Tuh sama si Buci ya. Berarti mereka itu menggunakan itu pentil-pentilan itu. Iya, ada alat-alat begitunya. Kalau itu kayak kecil buat apa tuh dipencet kayak gerak-gerak gitu. Jadi buat dikekemem gitu kan. Mungkin dia geli kali seneng gitu-gituin ya. Wah, kacau itu. Padahal kan lebih enak pahon kan, lep kayak gini mah lebih gurih gitu kan bahasanya.
Cuman wah kacau ini perempuan kata saya. Beda mungkin sensasinya ya. Oh, Tuh. tapi teman-teman saya enggak. Ya mungkin di Pada depan masuk nanas, pepaya, terus apa tadi? Untung nggak durian ya. Itu enggak. pada sempoak kalau pakai durian mah. Pada sempoak aja. Udah kacau. Oke. Nah, berarti Bang Don sendiri sekarang masih menutup diri ya untuk wanita dan untuk laki-laki. Enggak. Jangan sampai. jangan sampai. Jadi untuk sekarang ini artinya Bang Don ingin sendiri dulu Ingin gitu, sendiri, sampai coba nanti sendiri. ingin mendapatkan sampai mendapatkan yang lebih tepat Betul, gitu ya. betul. Nah, berarti tipe-tipe Bang Don ini yang seperti apa? Mungkin dari penonton AJB ini kan banyak, mungkin ada yang tertarik nih sama Bang Don gitu. Mungkin tipe-tipenya seperti apa gitu. Kayaknya kalau udah pada nonton video saya semua, nggak bakal ada yang tertarik, Bang. Oh, siapa tahu karena kan mereka nonton membayangkan juga gitu. Iya. Oh. Apalagi si tante ya. Oh, hobinya tante. Aduh. Oh, banyak tante di sini. Enggak, kalau yang kemarin-kemarin itu cuman hasrat aja gitu kan. Cuman kembali lagi, Bang. Sebejat-bejatnya pria, sebajing-bajingannya laki-laki. Yang dicari itu nanti kalau emang buat yang serius, buat istri itu. Kembali lagi, wanita yang soleha, yang tertutup, yang terdidik agamanya, itu kembali lagi di situ. Ya, itulah egoisnya laki-laki ya. Itu. Sama dulunya dia puas-puasin sana sini, jajan sana jajan sini. Tapi ketika giliran ingin mencari pasangan hidup, pengennya cari yang soleha, cari yang ngerti agama, cari yang keibuan. Itu egoisnya mereka. Kacau. Oke, kalau gitu Bang Don, ada lagi nggak nih yang mau Bang Don tambahkan, atau Bang Don ingin menyampaikan pesan-pesan ke penonton di rumah yang selalu setia menyaksikan tontonan di AJB ini, walaupun dengan cerita yang agak sedikit vulgar ya, tapi kita tetap menyisipkan edukasi ke penonton di rumah. Jadi gini, Bang. Dalam hidup itu kita semua punya masa lalunya masing-masing ya. Pasti kita punya masa-masa gelapnya sendiri. Nah, ini khusus buat para pria nih. Kalau emang kalian nggak mau nanti kejadian suatu hari tentang hal-hal yang buruk bersama pasangan, jangan lakukan hal-hal yang nggak baik. Jangan pernah mencoba. Karena itu nggak bakalan baik gitu kan. Lebih baik kalian jangan pernah mencoba, jangan pernah mencari tahu, ya kan? Daripada nanti akhirnya akan hancur gitu kan. Walaupun kalian pengen nakal dulu lah sebelum baik-baik, jangan. Kalau bisa jangan nakal dulu. Kalau bisa udah yang baik-baik aja. Yang baik-baik. Kalau emang udah kejadian nakal dulu, kalau bisa ketika udah berpasangan nanti dengan pasangan yang sah, cukup selesai. Jangan ada lagi tuh mencoba ini mencoba itu. Yang jelek udah berlalu, tinggal mikirin buat kedepannya aja. Itu aja sih, Bang. Oke, mantap Bang Don. Ya, semoga Bang Don menemukan calon istri yang soleha ya. Amin, seperti amin. apa yang diharapkan ya. Amin. Tapi kayaknya penonton di rumah pada bilang nggak mungkin gitu, karena mungkin mereka kesel ngelihat pengalaman hidupnya. Kelakuannya kurang ajar. Ya, itu namanya teman-teman ya, itu namanya pengalaman hidup orang ya. Ada bahkan orang yang sangat bejat sekalipun ada gitu, tapi mungkin mereka tidak menceritakan ke orang atau ke temennya. Jadi anggap aja ini hanya hiburan aja. Pokoknya teman-teman penonton di rumah, khususnya mungkin para ibu-ibu di luaran sana, jangan baper nonton tayangan ini, jangan ngambek, jangan nyinyir, jangan ngata-ngatain gitu. Kalau emang kira-kira tayangan ini nggak patut ditonton, jangan ditonton ya. Apalagi untuk teman-teman atau anaknya mungkin yang masih berumur di bawah 18 tahun, di bawah 21 tahun, jangan disuruh nonton nih. Kalau kira-kira kedengeran dia lagi nonton AJB, langsung ambil, langsung matiin HP-nya. Jangan sekali-sekali ditonton ya, karena tidak
bagus untuk ditonton oleh anak-anak. Oke, paham ya. Nah, dari itulah tadi yang diceritain sama Bang Don buat teman-teman juga yang mungkin ada pengalaman menarik yang ingin diceritakan atau ingin berbagi cerita di channel AJB ini, teman-teman dapat mengirimkan cerita kalian melalui email di alay@jejakbackpacker.id atau teman-teman juga bisa menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 476 683. Nanti akan kita pilih nih mana yang bagus, mana yang layak diundang, akan kita undang. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Bang Don, terima kasih ya buat Terima kasih juga waktunya. Bang. Siap. Pokoknya buat Bang Don yang jos selalu. Amin. Yang jos selalu. Luar biasa ya. Luar biasa, biasa di luar dan sampai Sampai jumpa.